Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita ada di dalam naungan dan penjagaan Tuhan. Karena demikian, karena janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dan yang selalu mengharapkan pertolongan Allah, karena Allah kita itu setia, maka Tuhan pasti menolong umatnya, yaitu saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah kita Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena setiap saat kita berdoa, Tuhan kita itu mendengar. Itu yang luar biasa. Bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan kita yang hidup itu menjawab semua doa setiap umatnya. Orang yang percaya itu saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, renungan di minggu ini berjudul dengan kuasa dalam kesatuan. Firman Tuhan bisa kita baca firman ini dalam kitab Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, luar biasa Tuhan berikan peringatan kepada setiap kita. Dan Tuhan memberitahukan kepada setiap kita apa yang terjadi apabila saudara dan saya datang kepada Tuhan. Apabila saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari taat akan firman Tuhan, apa yang terjadi? Firman yang kita baca mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Orang yang kasih dalam Tuhan, kata Tuhan alangkah indahnya. Orang yang percaya kepada Allah duduk bersama rukun. Tuhan mendambakan keindahan, ya, keindahan dalam kehidupan orang yang percaya. Tentunya di dalam kitab Matius 18 ayat yang ke-20 ayat yang tidak asing, Saudara yang kasih mengatakan bahwasanya di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, disitulah aku di tengah-tengahnya. Saudara yang kasih, kalau kita berkumpul bersama, bersekutu bersama, sepakat dalam segala perkara dengan rekan-rekan seiman, kata Tuhan, betapa indahnya hal itu terjadi. Dan Tuhan menikmati keindahan tersebut. Berarti itulah yang dirindukan oleh Tuhan kepada setiap kita tanpa kecuali. Pertanyaannya, buat setiap kita, dalam seminggu berapa kalikah kita berkumpul bersama dengan handetolan, saudara-saudara seiman? Apakah cukup dengan hari Minggu kita beribadah, pertengahan minggu kita komunitas hidup bersama, atau komsel bersama? Cukupkah itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau itu memang menyenangkan hati Tuhan, kenapa hal itu tidak kita lakukan setiap hari, saudara yang kasih? Oh, Pak Petrus, tidak mungkin kita bisa komsel setiap hari. Betul, saudara yang kasih. Paling tidak setiap hari kita lakukan bersama dengan keluarga, dengan anak-anak kita bersekutu bersama, berdoa menghadap hadirat Allah. Kita membuat persekutuan yang kuat dalam hidup setiap kita, karena hal itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita umat Tuhan menyenangkan hati Tuhan, saudara yang kasih, saya percaya Tuhan kita yang luar biasa ada di tengah-tengahnya, di tengah keluarga kita, di tengah komunitas kita. Kalau kita sepakat dengan teman-teman seiman bersama berkumpul, ya boleh dikatakan makan minum bersama, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan ada di situ. Dan apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saudara dan saya diperhatikan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Pertemuan, kesatuan di dalam tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya, itu menyenangkan Tuhan. Pada waktu kita
kita kan kumpul bareng, ngobrol-ngobrol ke sana kemari yang tidak jelas. Bukan itu, saudara yang kasih. Tetapi kita sama berkumpul bersama menghadirkan Tuhan, di mana Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Yang berarti kita memuliakan Tuhan, yang berarti kita memuji Tuhan. Berarti bisa mengoreksi kehidupan kita di dalam doa-doa kita. Kenapa di dalam doa? Karena di dalam doalah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa melihat doa-doa yang kita naikkan di hadapan Allah. Apakah kita hanya datang, Tuhan, terima kasih berkat-Mu, makanan ini, amin. Nanti mau tidur, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau tidur, jaga kami Tuhan, supaya besok pagi saya bangun dalam keadaan sehat dan segar. Amin. Bagus, baik, tidak salah, saudara yang kasih. Tetapi tentunya harapan dari Tuhan kepada setiap kita menghadirkan Tuhan melalui persekutuan. Kita bersekutu dengan handai tolan, teman seiman, juga dengan anak, istri, dan suami. Kita menyanyi Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Jangan sampai kita dalam persekutuan, hanya kita ya rame-rame, kita sekedar minum kopi bareng, dan makan kue seadanya. Bukan itu yang diharapkan Tuhan. Itu yang kedua. Tetapi yang pertama, kita datang kepada Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Tuhan, hanya Engkau-lah Allahku satu-satunya. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji, dimuliakan. Hanya Engkau-lah Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau-lah Allahku yang hidup, yang berkuasa di langit dan di bumi ini. Saudara yang kasih, kita agungkan nama Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan. Kita sembah Dia sebagai Tuhan. Bukan kita hanya datang kepada Tuhan, hanya berdoa, minta dan minta dan minta. Padahal Tuhan juga minta kepada setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih, kalau kita muliakan Tuhan, kalau kita tinggikan namanya, kita bersepakat dengan teman saudara kita berkumpul bersama, Tuhan katakan betapa indahnya atau alangkah indahnya persekutuan itu karena ada Yesus di tengah-tengahnya. Saudara yang kasih, kalau Yesus ada di tengah-tengah kita dalam waktu kita bersekutu, saya percaya Tuhan melihat kehidupan setiap kita. Dia melihat rumah tangga kita, kebutuhan kita, apa yang kita hadapi hari ini, mungkin masalah demi masalah. Kita tahu kalau hari akhir ini kondisi negara kami kondisi agak tidak tenang, saudara yang kasih. Tapi saudara saya, apabila saudara bersekutu menghadirkan Tuhan dan Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya percaya Tuhan juga akan memperhatikan saudara. Tanpa diminta, Tuhan akan melakukan. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kalau saudara dan saya sebagai anak Tuhan, maka Tuhan memperhatikan anaknya. Saya ingat pada waktu saya setelah menikah, saya punya anak. Ya tentunya anak kami saya kasihi, kami sayangi, saya perhatikan. Kebutuhannya saya cukupin. Kesehatannya kita perhatikan. Makanannya kita perhatikan. Saya rindu anak saya tumbuh sehat. Nah, tidak ada sakit penyakit yang mengganggu. Kita doakan setiap saat kepada Tuhan. Tuhan berkati anak saya supaya anaknya tumbuh sehat dan menyenangkan hati saya, orang tua, dan tentunya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mendampingi setiap kita. Tuhan pasti menjaga kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita, Tuhan sudah siapkan, saudara yang kasih, luar biasa. Bukankah Allah kita yang luar biasa, yang sudah menyediakan semua kebutuhan kita? Dan kita harus percaya dengan iman kita, saudara yang kasih, bahwa Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Dan Tuhan saya pasti memberkati saya. Dan Tuhan kita pasti menyertai dimanapun saya berada. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang bisa melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap apapun itu, saudara yang kasih. Alangkah indahnya kita hidup dalam himpunan-himpunan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita usahakan setiap hari. Kita sisihkan waktu di rumah tangga kita masing-masing. Kita ngajak anak-anak kita, istri kita, suami kita, yuk kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Menghadirkan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Kita tinggikan namanya, kita agungkan kerajaannya, saudara yang kasih. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya itu, kasih Tuhan itu nyata
untuk setiap kita tanpa kecuali. Amin. Shalom, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda dalam Albar News Update minggu ini. I know he never fails. Nothing's impossible. Nothing is too hard for him. He is more than able. Yahweh is ever faithful. We love one truth. We crown one name. We bow to one king. We follow one way, one faith, one gospel, one cross, one grave, one resurrection. Problem kita di mana? Jangan-jangan kita terlibat hutang, kita terlibat masalah karena keuangan, bukan karena Tuhan gak berkati kita. Tetapi apa? Karena sikap hati kita. Sebenarnya bukan hanya money mapping, tetapi heart mapping. Jadi waktu penghasilan kita bertambah, bukan gaya hidup kita yang ditingkatkan, tetapi bagaimana pemberianmu ditingkatkan. Hari ini yang kita mau sama-sama mengenal adalah bagaimana sikap hati kita terhadap uang. Lighten up the darkness, and we won't burn out. Everybody say, hey, no one like our God, the only one we need. Holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. No one like our God, the only one we need. Holy is our Lord. Hallelujah, let the church sing. Hey, SPK sudah berlangsung setiap hari Minggu jam 10 pagi di lantai 2 Abalov Bali. He'll do exceedingly abundantly for me. He has done it before. He will do it again. He's the God of the detail. He will always answer prayer. Jehovah Jireh is watching over. Serve a living God, oh. Alpha and Omega. Every word that he promised, it's coming, 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 coming. I know he's working, working in my favor. Jangan lupa HUT Abalov yang ke-34 hari Minggu tanggal 21 September 2025 jam 5 sore bertempat di Riverside Convention Center.
Pengumuman HUT pendaftaran di setiap ibadah. Umum dengan Ibu Reni, Youth Pro dengan Jelita, Teens dengan Sela, dan Kids dengan Susan. Bagi jemaat yang ingin memberi hadiah untuk HUT, disarankan dalam bentuk tunai atau voucher belanja. Dalam bentuk tunai, bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Beta Sandi atau Petrus Ariana. Bukti transfer dikirim ke WA Nelly. Setiap area menampilkan sesuatu penampilan saat ibadah HUT. Bisa kolaborasi dengan area lain, bisa berupa pujian, nari, atau lainnya, dengan durasi waktu 5 menit per area. Demikianlah Abah News Update minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.